berlalu, banyak hal yang kulewati. PPA Anugerah adalah tempat yang penuh makna. Kau terus berdiri kokoh hingga 12 tahun lamanya. Tak hanya kelahiran baru, namun semangat yang baru. Harapan dariku untukmu PPA Anugerah tercinta, semoga kelak kau terus berjaya. Halo, salam semuanya untuk orang tua dan anak-anak PPA Anugerah. Selamat datang di dalam acara ulang tahun PPA Anugerah 517 yang ke-12 tahun. Wah, puji Tuhan ya adik-adik, kita PPA sudah berdiri selama 12 tahun memberkati dan melayani anak-anak Simpang Pasir maupun Sungai Kuja. Oke adik-adik, sebelum kita memulai acara kita akan berdoa. Ayo semuanya kita berdoa, sikap berdoanya ya. Kepada Kak Mayu, saya persilahkan untuk memimpin doa. Ya baiklah, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami boleh bersuka cita bersama-sama untuk merayakan perayaan ulang tahun PPA yang ke-12 tahun. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menolong berkati rangkaian ibadah kami pada hari ini dan menyerahkan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong berkati semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah berdoa bersama. Yuk adik-adik, kita akan menyanyi, memuji Tuhan. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Pakai gerakan ya, ikutin kakak-kakak di depan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau.
Kita tadi sudah bernyanyi, berdoa, dan sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari kelas Kak Marta, kelas Kak Elis, dan Trio Nazaret. Selamat menyaksikan. Yesus, sahabatku, karya Jesse. Ku punya sahabat yang baik hati, suka duka selalu menemani, setia selalu dengan tulus hati. Yesuslah namanya, sahabat sejatiku. Dikala aku susah, Dia menghiburku. Dikala aku lemah, Dia kuatkanku. Dikala aku sakit, Dia sembuhkanku. Di lembah gelap, Dia juga tenangku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Tak ingin aku jauh darimu, tak ingin aku lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu abadi, kekal selamanya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
seumur hidupku. Bahagia kita bersama, riang indah kita rayakan, hari Natal yang baru, sukacita. Dia telah lahir di dunia untuk menebus dosa manusia. Mari kita sambut kedatangannya. Untuk menebus dosa manusia, mari kita sambut kedatangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu sepanjang haleluya, haleluya, haleluya. Kuduslah kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu sepanjang haleluya, haleluya, kuduslah kasih-Mu. Kuduslah kasih-Mu. Gimana adik-adik? Keren-keren semua ya penampilan dari teman-teman kita.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Siswo Wardoyo bertema The Real Gift. Mari kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom anak-anak, Bapak Ibu dan juga staf pengurus PPA 517. Selamat ulang tahun yang ke-12. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami menjalani perjalanan yang panjang selama 12 tahun. Dan kami rindu saat ini Tuhan berfirman kepada setiap kami, supaya kami dikuatkan, diteguhkan, dan kami boleh kuat maju ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Berfirmanlah dengan bahasa yang mudah untuk kami mengerti, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ulang tahun biasanya berhubungan dengan hadiah. Dan setiap orang yang berulang tahun biasanya mengharapkan hadiah. Pernahkah kita berpikir bahwa ada satu pribadi yang ketika ulang tahun justru memberikan dirinya sendiri untuk kita? Oleh sebab itu kita akan bersama-sama membaca dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11 dan 12 yang berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya pada waktu itu ada gembala-gembala yang sedang mengembalakan domba-dombanya. Dan tiba-tiba malaikat menampakkan diri dengan nyanyian yang begitu harmonis. Dan tidak ada nyanyian yang seindah itu yang mereka pernah dengar. Dan tiba-tiba malaikat itu berkata, hari ini telah lahir bagimu. Dan ketika mereka mendapatkan berita itu, mereka diberitahu tandanya, bahwa engkau akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin terbaring di palungan. Hadiah mereka tidak dibungkus dengan kertas kado emas, kertas kado perak, atau kertas kado seperti yang saya pegang ini. Tapi hadiah yang mereka terima dibungkus dengan kain lampin di tempat yang sederhana. Orang-orang sederhana itu menerima hadiah yang sederhana. Tetapi jangan lupa, ternyata malaikat itu menyebutkan 3 hal. Telah lahir bagimu juru selamat, Mesias, dan dia adalah Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hadiah pertama yang malaikat katakan yang kita terima adalah juru selamat.
Juru selamat artinya orang yang pekerjaannya menyelamatkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita tidak selamat? Yes, benar, kita tidak selamat. Mengapa kita tidak selamat? Karena kita orang yang berdosa. Setiap hari kita berbuat dosa. Kita dengan mulut kita berdosa kepada Tuhan. Dengan mulut kita berdosa kepada teman-teman kita. Kita mengomongkan apa yang tidak baik terhadap sesama kita. Dengan tangan kita seringkali kita menyakiti orang lain. Dengan langkah kita seringkali berjalan ke tempat di mana Tuhan tidak senang. Bukankah kita sering melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak kita suka juga? Itu namanya dosa. Dan upah dosa adalah kematian kekal. Kematian kekal artinya perapian yang menyala-nyala, di mana ada kertak gigi, di mana ada jeritan maut di sana. Ada yang dikasih Tuhan, tetapi hadiah itu menyelamatkan kita. Bagaimana caranya? Dia mati ganti kita. Dia lahir, hidup melayani, bahkan disalibkan mati menggantikan kita. Harusnya kitalah yang mati, tetapi Kristus mati menggantikan kita. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati." Karena itu, terimalah Yesus supaya kita diselamatkan sekalipun kita sudah mati. Yang kedua, malaikat berkata bahwa telah lahir bagimu seorang Mesias, seorang raja, seorang yang diurapi Tuhan. Atau dengan bahasa yang sederhana, telah lahir bagimu seorang penguasa yang sah. Pada waktu itu penguasa yang menguasai daerah Yudea dan sekitarnya adalah orang-orang Roma. Mereka menjajah, mereka meminta uang pajak, mereka memaksa orang-orang untuk bekerja paksa. Tetapi diberitahu oleh malaikat, hari telah lahir bagimu seorang penguasa yang baru. Artinya penguasa yang akan menguasai seluruh jagat raya ini. Apa artinya bagi kita? Kalau Kristus yang menguasai, ada jaminan bagi adik-adik semuanya. Jaminan keamanan, jaminan ketenteraman, jaminan kecukupan. Dialah yang menguasai, dan jangan pernah kita takut, karena Allah menguasai kita semuanya. Adik-adik, suatu hari ada seorang anak yang ikut di dalam sebuah pelayaran. Dia naik perahu yang jauh sekali. Perahu itu ternyata di tengah laut dihempas oleh badai yang besar. Gelombang itu menerjang perahu itu. Tetapi anak itu masih saja bermain di geladak kapal. Dia bermain-main dan orang-orang berkata, "Ayo, masuk, nanti kamu kena hempas gelombang." Tetapi anak itu asik di dalam perahu. Dia menikmati bermain di geladak kapal itu. Dan ketika ditanya, "Nah, mengapa engkau begitu tenang? Mengapa engkau tidak takut gelombang yang besar ini?" Dia mengatakan, "Aku tahu dan aku tidak takut, karena yang menjadi kapten adalah Papaku. Selama Yesus Kristus menguasai alam semesta ini, adik-adik dan saya tidak perlu takut lagi. Dialah Mesias, Raja yang diurapi, penguasa yang sah, sampai hari ini, bahkan selama-lamanya." Yang terakhir yang dikatakan malaikat itu adalah, Dia adalah Tuhan kita. Tuhan artinya adalah yang memiliki kita.
Jika Yesus adalah Tuhan, maka kita adalah hamba yang dimilikinya. Adik-adik, kalau kita memiliki Tuhan seperti Kristus yang sudah membeli kita dengan darahnya sendiri, maka kita merasa nyaman. Mengapa? Karena kita menjadi milik Kristus. Kita bukan milik kita sendiri. Seperti kata Paulus, tetapi hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan kalau kita miliknya Kristus, maka segala sesuatu dicukupkan oleh Kristus. Tuhan peduli dengan apa yang dia miliknya, apa yang dia sudah beli dengan nyawanya sendiri. Dia membeli kita dengan harga yang mahal, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darahnya sendiri yang dia curahkan di atas kayu salib. Adik-adik, suatu hari ada seorang anak kecil yang bermain kapal-kapalan terbuat dari kayu. Kapal itu dibawa ke Sungai Mahakam. Kemudian kapal itu ternyata hanyut oleh arus sungai yang deras. Dia mencoba mengejar kapal itu, tetapi terlalu deras air itu. Dan kapal kecilnya ternyata hanyut sampai ke muara. Dia sedih dengan kapalnya itu. Dan besoknya, ketika dia berangkat ke sekolah, dia melihat di sebuah toko ada kapal yang sama seperti kapalnya dia. Dan dia kemudian mendekati kapal itu dan bertanya kepada pemilik toko, "Bapak, itu kapal punyaanku yang kemarin aku buat mainan di Sungai Mahakam dan hanyut." Bapak itu menjawab, "Oh, tidak bisa. Aku menemukannya di sungai kemarin dan sekarang aku jual. Kalau adik mau mempunyai kapal ini, harus membelinya lagi." Ternyata adik itu harus merogoh koceknya dalam-dalam. Semua uangnya dikeluarkan. Apa yang dia punya dibayarkan untuk membayar kapal itu. Dan kemudian dia berkata kepada kapal itu, "Hai kapal, aku sudah membayar engkau lunas. Sekarang engkau menjadi milikku." Tahukah adik-adik bahwa adik-adik semuanya sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus, dan sekarang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimiliki oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan menyelamatkan kita, bukan hanya menyelamatkan, tapi juga dia menjagai, menguasai kita, namun juga mengasihi dan memiliki kita semuanya. Selamat ulang tahun yang ke-12. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati para pengurus PPA 517 di ulang tahun yang ke-12 ini. Berkati anak-anak, berkati sponsor, dan berkati semua yang terlibat di dalam PPA 517. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Adalah anugerah Tuhan kalau pada hari ini PPA ID 517 boleh menikmati anugerah Tuhan
yang ke-12 tahun. Kami tahu semuanya itu berkat pimpinan, penyertaan, pertolongan, perlindungan, dan kekuatan Tuhan, sehingga boleh menikmati apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan PPA kami di tempat ini. Pada hari ini Tuhan genap berusia yang ke-12 tahun. Kiranya berkat-Mu, kekuatan-Mu, hikmat-Mu juga tetap tercurah buat PC, buat komisi, buat para staf, tutor, mentor, semuanya diberkati oleh Tuhan. Demikian pula Tuhan dididik kami semuanya, biarlah mereka semua juga menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang dipersiapkan menjadi generasi yang sedang Daniel, anak-anak menjadi generasi masa depan yang takut akan Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan karena banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba memberkati PPA ID 0517 ini di dalam berkat-berkat Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah, selanjutnya kita akan berdoa syafaat bersama yang akan dipimpin oleh Kak Efrianto Hia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang kami alami, secara khusus buat PPA yang berulang tahun ke-12 tahun. Kiranya Tuhan terus memberkati dan memakai PPA Anugerah untuk berkat di lingkungan di mana berada. Berkati seluruh sponsor, donatur dari luar negeri dan di dalam negeri. Kiranya Tuhan memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka, dan damai sejahtera Tuhan menyertai mereka semua. Hamba juga berdoa buat seluruh staf PPA. Kiranya Tuhan memberkati mentor dan seluruh yang ambil bagian dalam mengelola PPA ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan damai sejahtera daripada Tuhan. Biarlah kemurahan dan kebaikan Tuhan mengikuti seluruh anak-anak PPA yang ada di PPA Anugerah. Dan kami berdoa buat tempat yang kami pakai. Kiranya Tuhan memberkati gembala dan jemaat yang ada di tempat PPA kami pakai. Kiranya kemuliaan Tuhan dan kemurahan Tuhan mengikuti kami seumur hidup kami, dan kami menyerahkan sekali lagi PPA ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berotoritas dan Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang mencukupkan yang dibutuhkan, dan seluruh pemimpin yang ada di PPA baik pusat maupun cabang-cabangnya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan kesaksian dari adik-adik kita. Yang pertama dari kelas Bu Win, dan selanjutnya dari tim Angklung, dan yang terakhir dari kelas Bu Murdani. Selamat menyaksikan.
tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yulian Dibiin. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkenan memimpin, menyertai, menolong dan memberkati seluruh rangkaian acara ibadah ulang tahun PPA ID 517 yang ke-12 pada hari ini. Semuanya berkat pimpinan dan penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan sempurna. Kedepan hamba tetap mempercayakan perjalanan PPA ini, bila melalui PPA ini Tuhan akan tercipta satu generasi masa depan yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hamba memberkati PPA ini ke depan. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, hamba mengakhiri seluruh rangkaian acara ibadah ulang tahun PPA yang ke-12 pada hari ini di dalam berkat-berkat penggembalaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah, selanjutnya dari PPA akan menyerahkan kenang-kenangan sebagai ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yulian Dibiin dan kepada Bapak Pendeta Siswo Wardoyo dan terakhir kepada Bapak Billy Naftali. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Kesempatan bekerja, ya Yesus luar biasa, ya Dia Raja segala raja, ya memanggilku menuai ladanya, hanya anugerah semata, ya